Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ayolah hadirun rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jihad yang Allah muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat sempat sehingga kita masih digerakkan untuk menuju Baitullah, rumahnya, yaitu tempat yang paling barokah di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dengan ridha Allah sehingga tidak sia-sia di dunia, dapat ketenangan, dapat ilmu yang bermanfaat, dan di akhirat nanti akan mendapatkan pahala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kehadiran beliau di muka bumi ini, kita ditakdirkan menjadi umatnya, yang itu artinya kita adalah pewaris surga, tempat paling menjanjikan kenikmatan abadi kelak. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju surga dimudahkan dengan cara Allah bantu, diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, setelah beberapa bulan kita kasih materi tentang harta, yang kemarin kita akhiri dengan hidup mewah itu pun boleh, mubah, dengan profil Imam Malik, maka kita balik lagi ke setelan awal, yaitu tentang hak dan kewajiban. Jadi dalam kehidupan ini ada dua yang berhadapan, ada hak, ada kewajiban. Awal-awal kita membahas tentang kewajiban kita, haknya Allah, kemudian haknya kita, kewajibannya Allah, terus suami istri, anak kepada bapak. Nah, saatnya kita teruskan tentang hak tubuh kita. Artinya kewajiban kita memenuhi. Kalau tubuh kita, mohon maaf, sebagai kendaraan yang Allah titipkan, kita pakai kerja terus. Sementara haknya tidak kita penuhi, maka nanti di akhirat kita harus siap-siap untuk dipermasalahkan sama Allah. Sebab salah satu dari 4 hal yang akan ditanyakan nanti adalah tubuh. Ada harta, ada ilmu, ada umur, ada tubuh. Tubuhmu kau pakai apa? Hari ini kita ada di rumah Allah di masjid, ini nanti jawabnya gampang. Tanggal 30 Juni ya Allah, maghrib sampai isya, tubuhku saya pakai untuk menghadiri pengajian. Aman sudah. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau umpama tubuh kita pakai maksiat, pakai sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, ini siap-siap. Karena apa? Hak itu wajib dipenuhi. Bapak Ibu, kemarin sudah kita bahas tentang haknya tubuh, diantaranya adalah istinja. Istinja itu membersihkan diri dari najis maupun kotoran. Sudah kita lewat itu. Kemudian bersiwak. Bersiwak itu membersihkan mulut kita. Ada saatnya sangat dianjurkan, ada saatnya bahkan bisa menjadi wajib. Itu sudah kita bahas juga. Kemudian yang ketiga, kemarin insya Allah kita sampaikan apa itu, yaitu berwudu. Jadi berwudu itu juga bagian dari hak tubuh. Jangan sampai nanti kita pulang ke hadapan Allah, itu minim kesentuh air wudu. Nanti kita itu akan dikenali sama Rasulullah itu dari bekas air wudhu yang kita pakai.
Ada istilahnya urul muhajjalin gitu. Apa? Yaitu orang yang bersinar putih. Jadi di antara biliunan manusia dari Nabi Adam sampai terakhir nanti itu ngumpul jadi satu di padang mahsyar. Nah, saya bertanya, ya Rasul, bagaimana jenengan mengenali kami itu umat jenengan? Kata Rasulullah, umpama ada hewan semacam keledai gitu ya, itu hitam semua, tapi ada beberapa yang putih. Mudah apa nggak dikenali? Ya gampang ya Rasul. Nah, itulah umatku. Jadi umatku itu yang putih bersinar gara-gara bekas air wudhu. Wudhu ini wajiban Bapak Ibu, terutama kalau kita mau sholat. Nah, itu haknya tubuh. Nah, kita aneh kan, dalam sehari semalam tuh paling enggak kan 5 kali sholat, berarti paling enggak 5 kali wudhu. Itu barunya ada bekas, entah di dunia maupun di akhirat kelak. Ini kalau kita paham tentang hak dan kewajiban. Dan malam ini Bapak Ibu adalah menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini adalah hak tubuh. Artinya kewajiban kita untuk memenuhi. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kebersihan karena Islam dibangun di atas kebersihan. Karena Allahu bikulli mastata'tum, bersihkan diri kalian dari segala sesuatu yang kamu mampu. Artinya membersihkan dengan maksimal. Wa inna Allah Ta'ala danal Islam, sesungguhnya Allah menciptakan Islam ini ala ladhafah, di atas dasar kebersihan. Walau yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa kulla nadhifin, kecuali orang yang sanggup membersihkan dirinya. Jadi Islam itu dibangun di atas kebersihan, baik jasmani maupun rohani. Dijaga benar sama Allah, jasmani kita harus bersih, apalagi rohani kita. Najis yang ada di tubuh kita itu kalau melekat, itu Allah tidak akan menerima status sholat kita. Nah, kalau tubuh kita ada kotoran namanya najis, maka rohani kita ada kotoran namanya dosa. Dan itu muncul akibat kemaksiatan. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus bersih badan, bersih rohani, bersih jasmani dari najis, bersih rohani dari dosa. Hanya orang bersih saja yang boleh masuk surga. Surga itu tempat yang bersih. Kalau kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, ketika kotor, tidak akan bisa masuk surga. Padahal seorang Muslim kan mesti akan masuk surga. Bagaimana caranya? Dicuci dulu sama Allah. Dibersihkan dulu sama Allah. Bagaimana membersihkan? Di akhirat tempat cuci, tempat membersihkan itu hanya satu, yaitu neraka. Jadi tempat laundry manusia di akhirat itu hanya neraka. Kalau umat Islam mesti ujungnya akan masuk surga, tapi dia harus di laundry dulu kalau dia meninggal membawa dosa. Karena kotoran itu harus ditiadakan. Surga tempat yang suci, yang bersih, nggak akan menerima tempat yang kotor, barang yang kotor. Bapak Ibu, Nabi juga bersabda, miftahus shalah at-tahuru. Kunci diterimanya, kunci sahnya sholat adalah bersuci. Suci dari najis, suci dari hadas. Mohon diperhatikan, jadi suci itu kotor itu belum tentu tidak bersih. Maaf, kotor itu belum tentu tidak suci. Yang diminta Allah itu suci. Suci itu tidak ada najis. Jangan kerjanya di sawah, urusannya dengan celot itu, lumpur. Kalau tidak ada najis, meskipun pakaian jenengan, tubuh jenengan penuh dengan lumpur, sholat, Allah terima. Karena kotor itu tidak
tidak identik dengan najis. Yang Allah tolak itu kalau pakaian, kalau tubuh kita membawa najis. Itu secara fisik. Kemudian ada yang namanya hadas. Hadas itu apa? Sesuatu yang Allah nggak terima kalau ada pada diri kita. Harus dibersihkan dulu. Bagaimana membersihkan, mensucikan hadas? Kalau hadas kecil pakai wudhu. Kalau hadas besar pakai mandi junub. Nah, kalau biasa ibu-ibu kan ada datang bulan, ada nifas, ada haid, ada wiladah melahirkan itu untuk membersihkan itu harus mandi junub. Kalau laki-laki kan maaf mimpi basah atau habis junub sama istrinya itu bisa suci dengan cara mandi besar. Sehingga memang diperhatikan antara kebersihan jasmani dari najis, kebersihan rohani dari hadas ini harus sama-sama clear. Kalau sudah clear kita sholat, insya Allah Allah akan terima. Karena itu miftahnya, kunci pembukanya. Sehingga dengan demikian kita harus memperbaiki cara wudhu kita. Kita wajib memastikan wudhu kita itu sah. Kalau wudhu kita sudah sah, sholat insya Allah Allah terima. Tapi kalau wudhunya ada beres, wudhunya masih bermasalah, jangan pernah berharap sholatnya diterima. Artinya kewajiban pertama ketika kita ingin menghadap Allah adalah wudhu. Nah, jangan sungkan-sungkan mempelajari wudhu. Mungkin kita selama ini wudhunya asal-asalan, hanya ngikuti orang yang kita percaya. Kalau sekarang ada kesempatan baca, kesempatan datangi ustadz, kiai, untuk apa? Memastikan cara wudhu kita benar. Nanti naik, kalau udah wudhunya udah benar, saya ingin belajar sholat yang benar juga, pastikan. Karena itu kewajiban, itu hanya tubuh. Tahallilu fa innahu nadhafatun. Dari Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, keluarkan sisa makanan yang ada di antara gigi. Karena kebersihan dapat mengajak keimanan pada pelakunya ke surga. Ini lebih khusus ketika mau sholat. Sholat itu akan batal ketika ada aktivitas makan minum. Nah, bagaimana definisi makan minum? Jenengan habis makan sate, giginya kebetulan lubang, tidak semua daging masuk ke dalam perut. Jenengan abai, tidak kumur-kumur, tidak sikatan, kemudian sholat. Di tengah-tengah sholat, daging yang ada di lubang gigi itu keluar, kemudian jenengan telan. Itu bagian dari makan, batal sholat. Ustaz, sedekah itu iya. Sehingga kita harus pastikan mulut kita, lisan kita itu bersih. Nah, itu kalau kita bisa memahami, kalau secara fisik aja harus dibersihkan, maka nanti mulut kita dijaga, tidak boleh ngomong kotor, maksiat dan sebagainya. Orang sholat ketika membaca Al-Quran, itu malaikat masuk ke dalam mulut kita. Makanya kita diminta oleh Allah dan Rasulullah untuk membersihkan. Namanya siwak, bersiwak. Itu membersihkan mulut. Itu sangat dianjurkan ketika bangun tidur, ketika mulut sudah berubah baunya, kemudian yang paling afdal lagi ketika mau sholat. Kenapa? Sholat berhadapan dengan Allah. Kita mau komunikasi, dialog sama kekasih kita. Di samping itu Allah utus malaikat untuk masuk ke dalam mulut kita. Kenapa? Karena ada bacaan Al-Quran di situ. Kemudian, kalau sudah kita bersih, maka kebersihan itu akan menuntun kepada pelakunya ke surga. Kembali lagi, kenapa? Karena surga tempat yang bersih. Jadi, jangan pernah diabaikan kebersihan. Itu haknya tubuh. Bapak Ibu, Allah cinta kebersihan. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang yang bertaubat dan senang kepada orang yang suka menyucikan dirinya. Ada dua poin yang harus kita pahami. At-tawwabina, orang yang bertaubat. Bertaubat itu dia kotor, kemudian dia bersihkan dirinya.
kotoran yang namanya bersifat rohani, yaitu dosa, maka ia bersihkan dengan cara apa? Taubat. Kalau di dunia belum dibersihkan, sampai dia mati, membawa kotoran dosa, nah laundrynya ada di neraka tadi itu. Sebab apa? Orang Islam tetap harus masuk surga kalau dia masih punya iman. Nah yang kedua, mutatahirin, membersihkan diri, menyucikan diri. Ulama ada yang memahami dari najis saja, ada yang katakan termasuk dari hadas. Makanya kalau bisa usahakan kita bawa wudhu, punya wudhu terus. Itu kan enteng, tapi berat. Sahabat Bilal itu punya keistimewaan. Dia punya amal andalan. Apa amal andalannya? Sehingga terumpahnya sudah kebenaran sama Rasulullah. Sahabat Bilal bukan kaya raya, bukan ahli tahajud. Kalau perang masih kalah dengan sahabat Amr bin As, kalah dengan Khalid bin Walid. Tapi apa amal andalannya Bilal? Karena beliau setiap batal segera wudhu dan sholat 2 rakaat. Itu enteng tapi berat. Kenapa? Godaannya luar biasa. Nah itu yang dimaksud mutatahirin, berusaha untuk menyucikan dirinya. Tidak hanya najis yang dijauhi, tapi najis tubuh, najis rohaninya, najis hatinya, yaitu berupa dosa, dibersihkan juga. Nah, orang kalau punya wudhu itu insya Allah malaikat ngawal terus menjaga gitu. Kita usahakan untuk bersih terus. At-tahuru satrul iman. Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, bersuci adalah setengah dari keimanan. Jadi kalau kita punya iman, itu mesti tubuh kita akan suci. Suci najis, suci hadas, suci dari dosa. Kalau kita punya iman. Kalau kita tidak punya iman, ya ngawur. Minimal dosa itu ya biasa. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Iman itu kan percaya. Sehingga dikatakan sama Rasulullah, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ibnu Asir berkata, li'annal iman yutahhiru an-najasatal batin. Karena iman itu akan membersihkan najis batin, najisnya hati. Wattahuru yutahhiru najasatal zahir. Sementara bersuci dengan air itu bisa membersihkan najis badan. Aniaya fi gharibil hadis. Ini sarahnya. Jadi kalau ada hadis itu kita nggak boleh ngawur ngomong, harus berdasarkan sarah. Kalau Quran ayat itu pakai tafsir dulu. Jadi sarah hadis at-tahuru fatul iman itu karena iman itu bisa membersihkan kotoran batin, membersihkan dosa. Dia punya iman, istighfar, astagfirullahaladzim, kok berbuat dosa saya Allah, bersih lagi ya. Nanti datang setan goda lagi, jatuhlah kita pada dosa. Terus begitu. Sehingga Rasulullah itu mengibaratkan orang sholat 5 kali itu bagaikan sungai di depan rumah, ia mandi 5 kali. Kita itu 1 hari 1 malam mandi 5 kali, Bapak Ibu. Nabi kemudian bertanya, bagaimana pendapatmu sahabat? Kalau ada orang 1 hari mandi 5 kali, bersih enggak? Ya bersih ya Rasul. Nah itulah orang Islam. Tiap hari sholat 5 kali, mandi 5 kali, membersihkan dosanya. Tadi kita sholat maghrib, itu fungsinya untuk menghapus dosa antara asar sampai maghrib. Apa jenengan yakin dari asar sampai maghrib nggak punya dosa? Kalau jenengan yakin, masya Allah, nggak bisa tempat. Kenapa nggak bersih? Kita semua pasti punya dosa Bapak Ibu. Asar sampai maghrib rentang waktu berapa jam itu ada dosa, maka hapus dengan sholat maghrib. Entar lagi antara maghrib dan isya ada dosa lagi, nanti hapus dengan sholat isya. Terus begitu. Tidak cukup, kata Rasulullah, Jumat 1 ke Jumat berikutnya itu membersihkan. Tidak cukup nanti Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya hapus sudah. Ya kalau kita konsisten demikian, itu sebenarnya kita bersih.
Asalkan sekali lagi ya cara mandi kita benar gitu. Maksudnya cara sholat kita benar gitu. Harus pastikan cara mandi kita itu ya benar dengan sabun, dengan apalah kan begitu. Sebab itu fungsinya. Menjaga kebersihan termasuk sunnah fitrah, yakni suatu tradisi yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya. Jadi menjaga kebersihan itu tabiat. Tabiat itu ya watak dasar gitu. Kayak mohon maaf, kalau babi itu watak dasarnya tempat kotor. Kalau manusia itu watak dasarnya dia bersih gitu. Kalau ada manusia kotor terus, ini perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Kalau ada babi kok ingin bersih terus, perlu ditanyakan kebabiannya itu. Saya itu punya kolam di rumah, ada 2. Yang satu tanggung jawabnya istri, itu ikan koi dan sebagainya. Yang satu itu dulu tak kasih lele. Nah itu habitatnya itu kotor. Tiap minggu tak kuras sambil olahraga malah mati. Tapi ketika kena ikan nila, ikan mujair, lain ceritanya. Itu namanya habitat, namanya tabiat. Jadi tabiat manusia, apalagi orang Islam itu di lingkungan yang sehat, yang bersih. Kalau ada orang Islam yang tidak bersih, jorok, maka keislamannya perlu dipertanyakan. Kemudian Allah menimbulkan rasa cinta, mahabbah terhadap hal-hal tadi di antara mereka, dan jika hal tersebut dipenuhi akan menjadikan mereka memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus. Kita pun senang, kemudian orang lain pun tidak ogah dengan kita. Kenapa? Karena bersih. Bersih, dohir maupun batin. Batin itu apa? Ya kita ngomongnya enak, nggak menimbulkan sakit hati. Karena ada orang itu sekali ngomong itu nusuk ke hati itu. Kalau ada orang kayak gitu itu pegel kita tuh. Oh dia mau datang, kita menghindar sudah. Tapi kalau omongannya lembut, enak, menyejukkan itu kita kangen gitu. Kita kalau udah apa istilahnya boring, bosan, itu cari orang kayak gitu tuh yang bisa membangkitkan semangat. Hal ini merupakan sunnah para nabi terdahulu dan telah disepakati oleh syariat-syariat terdahulu. Maka seakan-akan hal ini menjadi perkara yang jibiliyah. Apa jibiliyah itu? Manusiawi. Yang telah menjadi tabiat bagi mereka. Sahih Fiqh Sunnah jilid 197. Jadi bersih diri, bersih lingkungan, bersih pakaian itu jibiliyah manusia, watak dasar manusia. Sunnah fitrah akan mendatangkan maslahat bagi agama dan kehidupan, diantaranya akan memperindah diri dan membersihkan badan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Tetap di fikih sunnah jilid 197. Artinya apa Ibu? Ini sunnah. Sunnah itu perilaku Nabi. Itu kalau kita lakukan dapat pahala. Jadi orang Islam itu mandi itu tidak hanya sekedar membersihkan tubuh, tapi ada unsur ibadah. Makanya niatnya yang ditata yang benar. Ketika mau mandi itu niat untuk membersihkan diri. Jangan hanya ingin biar tidak bau, itu kurang sempurna niatnya. Kemarin kita sampaikan tentang wudhu itu ya. Ustaz, bagaimana kalau ada orang wudhu niatnya ingin hilangkan ngantuk? Ya tujuan hilangkan ngantuk sukses, tapi tidak dapat pahala. Meskipun apa ya, urutan wudhunya dipenuhi. Tetap apa yang diniatkan dengan wudhu yaitu ingin hilangkan ngantuk, tercapai, kena siram air, tapi dia tidak mendapatkan pahala berwudhu. Kenapa? Niatnya tidak benar gitu. Jadi kalau jenengan mau wudhu itu niati untuk ibadah, dalam rangka mau sholat, dalam rangka ingin baca Quran dan sebagainya, niat ibadah, maka insya Allah akan ada pahalanya. Ibnu Hajar dan Ibu berkata bahwa sunnah fitrah ini akan mendatangkan faidah diniyah, mendatangkan faidah agama dan duniawiyah, secara agama dan secara dunia. Di antaranya memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisih orang kafir, dan melaksanakan perintah syariat. Ya, yang paling barang jangan perhatikan, melaksanakan perintah syariat, perintah
syariat itu hukum Allah, maka itulah yang mendatangkan pahala. Taisirul Alam halaman 33. Jadi innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niatnya. Jenengan mau mandi, niatnya ibadah, jadi pahala. Jenengan sekedar wudhu karena ingin mendatangkan pahala, niat ibadah. Jangan dipersempit, wudhu hanya ingin menghilangkan ngantuk. Ya, eman, aktivitas wudhunya sama tapi tidak bernilai pahala, kan rugi gitu. Kita ini kan pengusaha pahala. Hal sekecil apapun kalau bisa harus kita konversi menjadi pahala. Jangan sampai sia-sia. Cerdaslah kita. Cerdas bagaimana? Jadi orang yang sangat rakus terhadap pahala. Apapun peluang kita jadikan pahala. Sampai maaf, kita tidak bisa sedekah, tidak punya apa-apa. Ada saudara kita yang ahli sedekah, jangan bantu, maaf Pak, saya yang menuangkan airnya ya. Itu udah dianggap sedekah. Ngambil kesempatan dari rezekinya orang gitu. Ada orang yang ahli sedekah, dia datang membawa gini-gini, jenengan tidak punya apa-apa. Memang jenengan bukan pelit, enggak, karena memang ditakdirkan pas-pasan, mau gimana lagi. Maka curilah orang kaya itu dengan cara, maaf Pak saya bantu ya, menuangkan, bagikan dan sebagainya. Itu pahala itu. Itu artinya sangat maksimal dalam mencari pahala. Kalau yakin jenengan butuh pahala. Kalau tidak yakin ya tidak usah kan gitu. Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan kebersihan badan. Tadi kan 3, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat lingkungan. Dari Anas bin Malik, ukita lana fi qassi faribi wa takrimil anfar wa nanfil ibti wa halqil anati alla natruka aksara min arba'ina lailah. Kami diberi waktu oleh Rasulullah untuk mencukur kumis. Bisa dicukur tontos, bisa dirapikan, terserah jenengan. Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Artinya kalau kita sampai tidak motong kuku 40 hari, nyalai sunnah. Diperhatikan yang kukunya panjang-panjang. Ngapain kuku dipanjangkan itu? Itu kalau wudhu, air nggak masuk, nggak sah wudhunya. Wudhu nggak sah, berbulannya nggak sah. Hanya iman untuk membersihkan ini. Kan ada alat, ada kata ada apa gitu. Jadi diperhatikan benar. Nabi ngasih toleransi waktu 40 hari. Nggak dipotong mungkin sibuk ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah 40 hari itu berarti tidak mentaati Rasulullah. Itu nanti kuku jenengan nuntut itu. Nggak usah dulu tidak diperhatikan sama tubuh kita kan titipan Bapak Ibu. Kita itu hanya menerima titipan. Kita tidak berhak untuk memaksa. Buktinya apa? Titipan. Bukan milik kita tubuh kita itu. Apa buktinya? Tidak boleh dijual belikan. Kalau HP ini milik saya, apa tandanya? Saya jual boleh. Istri saya itu bukan milik saya. Buktinya apa? Tak jual nggak boleh. Nah, sesuatu yang nggak boleh dijual, artinya haram dijual, itu bukan milik kita, itu hanya titipan. Tubuh kita itu titipan, Bapak Ibu, bukan milik kita. Yang namanya titipan akan ada pertanyaannya, gitu. Nah, jadi 40 hari, gitu, maksimal. Kalau saya berusaha tiap Jumat pagi, tuh. Nah, 4 pagi ini ya. Nah, kebersihan badan. Dari Isa asrul minal fitri. Asrul minal fitrati, ada 10 bagian dari tabiat manusia yang artinya itu kalau kita bersihkan itu berarti kita masuk tabiat manusia yang normal, buka kebersihan. 1, qasusaribi, memotong kumis. Ikfaulihya, memelihara jenggot. Awas ya. Kalau kumis boleh dipotong sampai hilang semua, boleh dirapikan. Kalau jenggot itu dipelihara. Ntar lagi kita bahas biar tidak menimbulkan pertengkaran gitu ya. Siwak. Apa siwak itu? Membersihkan mulut. Boleh dengan sikat gigi. Boleh dengan kalau pakai nenek saya dulu cerita itu pakai batu bata sehingga muncul bataden gitu ya. Orang dulu nggak kenal pasta gigi. Itu boleh. Malah enggak, saya itu pakai apa itu? Pakai abu tomang itu apa?
itu sampai meninggal masih utuh giginya. Boleh pakai kayu apa dia? Kayu arak. Itu yang disunahkan Rasul. Sehingga boleh pakai ujung dari apa ini? Baju. Boleh pakai serban. Tapi kalau kita sekarang kan, jijik masa bersihkan mulut mau sholat pakai kenapa? Karena nggak tahu. Kalau orang dulu biasa. Nah sekarang, nggak usah gitu lihat, kita nggak canggih di rumah mau ke masjid udah pakai sikatan dulu, silakan. Tapi umpama karena jenengan lama di masjid sehingga baunya ada aroma berubah, maka pakai surban boleh, pakai ujung dari lengan baju boleh. Pokoknya apapun yang sukses untuk membersihkan mulut itu dibolehkan. Itu masuk siwak. Meskipun yang paling abdol itu pakai kayu arak. Wastinsatu alma apa? Kemudian menghirup air ke hidung. Nah ini kan sunnah untuk 3 kali kan. Boleh jenengan pisah antara menghirup air dengan kumur-kumur, boleh dijadikan satu. Itu nanti fikihnya jenengan pelajari sendiri. Ini secara umum. Waqasul anfar, memotong kuku. Waqasul barajin. Apa ini? Kemudian membasuh persendian, melekatkan kotoran seperti sela-sela jari. Kalau mungkin jarinya ada yang kumpul gitu ya. Kemudian ketiak, telinga dibersihkan. Kemudian wanat peliti, mencabut apa ini? Mencabut bulu ketiak. Wahal kul'anati, mohon maaf, mencukur bulu kemaluan. Bahasanya jangan perhatikan ya. Kalau bulu ketiak jangan dicukur, dicabut. Kalau bulu yang lain ada yang jangan baca sendiri ya. Uang tifasulma ala rakaria ala zakaria. Kemudian beristinja dengan air. Istinja itu membersihkan BAB BAK. Kalau Zakaria itu kemudian Imam Zakaria berkata, kalau Mu'ab wa nasitu al-asyr, saya lupa yang ke-10 apa. Tapi kemudian dia berusaha untuk mengingat, kayak yang 10 itu matmadah itu berkumur-kumur. Jadi 10 ini Bapak Ibu, itu bagian dari fitrah. Kalau kita lakukan dengan niat ingin mengikuti Rasul, dapat pahala. Sekedar kumur-kumur saja, itu dapat pahala. Mutlak, apakah kumur-kumur dalam wudhu maupun tidak, ulama ada yang membolehkan, itu pun kalau diniati dalam rangka membersihkan bagian tubuh kita, nilainya berpahala. Jadi pahala itu tidak harus mahal, tidak harus pergi haji, umroh, tidak harus berkata miliaran, enggak. Ke kamar mandi, jenengan langkahkan kaki kiri dulu, baca doa, pahala sudah. Insya Allah dalam Islam itu. Bapak Ibu, nah ini sekarang, ini yang agak rawan nih ya. Nanti jangan jadi masalah loh ya. Sayanya menampilkan apa adanya. Hukum jenggot sekarang. Ulama kalangan Hanafi dan Hambali dengan tegas mengatakan bahwa haram hukumnya orang memotong jenggotnya sampai habis. Haram. Bahkan ia dituntut membayar diat. Ada tebusannya. Kalau jenengan mengikuti pendapat ini, berarti jenengan tidak boleh memotong jenggotnya. Kalau mengikuti Rasul, boleh dipotong kalau sudah, mohon maaf, diginikan sama tangan ya. Nah, sisanya belakang ini baru dicukur. Kalau jenengan cukur, maka masuk haram. Kalau jenengan ikut pendapat Hambali dan Hanafi. Udah nggih? Nggak usah dipermasalahkan. Yang dia sepakat dengan Imam Hanafi dan Hambali, ya sudah. Yang nggak sepakat mungkin kita baca lagi. Kalau ulama Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hukumnya sebatas makruh saja. Jadi memotong jenggot itu makruh. Hukum paling ringan kata Imam Syafi'i dan Maliki itu makruh. Makruh itu tidak sampai dosa, tapi dibenci. Nah, sampai Ustaz bagaimana? Gimana menjelaskan saya itu ya? Saya itu kalau tidak dipotong dipanggil. Siapa yang manggil? Ada lah kan gitu. Kan ditakuti radikal. Jadi ya udah ada hukum gini. Maka Ustaz nerangkan jenggot itu haram dipotong, tapi kok dirinya gini. Nah, jangan sombong pada orang. Orang itu punya dalil masing-masing gitu loh. Nggak boleh kita.
Jenengan yakin memotong jenggot itu haram, ya untuk jenengan. Orang lain mungkin dia punya dalil. Contoh kasus. Kalau di Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i, auratnya laki perempuan, auratnya orang laki-laki itu antara lutut sama besar. Tapi di madzhab lain itu mohon maaf hanya aurat yang besar, kemaluan. Kalau umpama ada orang keluar rumah hanya pakai celana pendek di atas lutut, bagaimana kita menyikapi? Kalau dia orang paham, orang berilmu, kita nonton, oh mungkin dia ikut pendapat Malik kembali. Yang auratnya laki-laki itu hanya aurat besar saja. Tapi kalau mau orang awam, orang bodoh, ya jelas ya ngawur itu, kan begitu. Jadi nggak boleh kita itu punya pendapat kemudian menganggap orang lain itu salah, nggak boleh. Balik itu masih dunia. Kalau sudah jelas kopi kayak hukum riba haram, hukum babi haram, kok enggak kita toleran, begini mungkin gini, enggak bisa. Meskipun ada juga ikhtilaf perbedaan pendapat. Ada loh yang mengatakan babi, anjing itu boleh dimakan tuh ada. Tapi enggak usah kita bahas itu. Enggak ya? Jadi Imam Nawawi yang mewakili Madzhab Syafi'i mengatakan mencukur, memotong, membakar jenggot adalah makruh. Sedangkan memangkas kelebihan dan merapikannya adalah perbuatan yang baik. Nah, yang caranya digenggam, lebih dari genggaman, ini bawahnya itu dipotong. Itu Rasulullah. Kemudian membiarkannya panjang selama 1 bulan adalah makruh. Nah, ini malah makruh. Seperti makruhnya memotong dan mengguntingnya. Kalau dibiarkan, tidak dirapikan, ya itu malah menjadi makruh juga. Nah, kesimpulan. Memangkas atau memotong sebagian jenggot hukumnya adalah mubah. Secara umum ya, memangkas atau memotong sebagian mubah. Mencukur hingga habis hukumnya makruh kalau di dua madzhab tadi. Kalau di Hanafi sama Hambali itu haram. Tapi kemudian diambil keputusan secara umum tidak sampai haram. Memeliharanya adalah sunnah. Jadi memelihara sunnah. Kalau sunnah dapat pahala jenengan. Nah orang yang tertentu yang memotong dan sebagainya, loh, dia bagaimana orang Islam mau sunat? Bukan begitu. Banyak faktor yang meliputi dia. Jadi kita tuh harus mencari undur. Kenapa saudara kita kok berbuat demikian? Itu kalau bersifat dunia Bapak Ibu. Tapi kalau udah bersifat qat'iyah, ulama semua sepakat, maka tidak boleh ada toleransi di situ. Bapak Ibu, yang kedua kebersihan pakaian. Al-bisu min siyabikum al-bayado. Pakailah pakaian putih. Ba'inah at-hari watyab. Karena pakaian putih itu lebih bersih dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum. Dan kafanilah mayat kalian dengan kain putih. Artinya pakaian putih itu lebih disunahkan daripada warna lain. Kalau kita baca hadis ini Bapak Ibu. Tapi nanti kalau jenengan biasa baca hadis, ada juga Nabi itu yang pakaian warna merah, senang warna merah itu juga menjadi sunnah. Ada juga warna hijau, monggo terserah dipadukan. Jangan sampai kemudian memvonis orang lain dia tidak menjalankan sunnah. Buktinya pakaiannya merah menyala. Oh, enggak begitu. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya membersihkan tempat. Jadi 3 ya. Membersihkan tubuh, membersihkan pakaian, membersihkan tempat. Innallaha thayyibun. Allah itu maha bersih, maha suci. Yuhibbut thayyiba, senang kepada kebersihan. Nadhifun, Allah itu bersih. Yuhibbun nadhafata, menyukai kebersihan. Karimun, Allah itu maha mulia. Yuhibbul karam, menyukai kemuliaan. Jawadun, Allah itu maha indah. Yuhibbul juda, Allah senang kepada keindahan. Fanadhibu, maka bersihkan afniyatakum. Apa? Halaman-halaman rumah kamu atau rumah-rumah kamu, tempat-tempat kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Allah itu maha segalanya. Kemudian sama Rasulullah diikutkan. Allah maha bersih, maka senang kepada kebersihan. Allah maha
indah, senang kepada keindahan. Allah Maha Mulia, senang kepada kemuliaan. Terus begitu ditutup sama Rasulullah, maka bersihkan halaman-halaman kalian, rumah-rumah kalian, tempat-tempat kalian. Bapak Ibu, jenengan bersihkan rumah itu dapat pahala. Bersihkan halaman dapat pahala kalau niatnya ibadah. Di program saya itu kalau tidak liburan itu seminggu sekali, sehingga kadang-kadang tuh mulai pagi habis subuh, kemudian sampai setengah 9 dan bilang tuh cari keringat dengan cara apa? Bersihkan halaman. Itu ada ajarannya gitu loh. Jadi hiburannya begitu, tidak usah ke alun-alun. Kenapa? Di alun-alun tidak bisa jaga mata kita, kecuali yang jualan. Nanti gara-gara saya ngomong gini, tidak jadi jualan, ya salah juga. Ada yang car free day saudara kita itu kan gitu. Bahaya kalau antum ngomong gitu. Harus dipahami konteksnya. Kalau saya kan tidak ada urusan dengan car free day. Kalau ke alun-alun hanya untuk senang-senang itu saya timbang. Maaf saja sama manfaatnya itu ternyata banyak kerusakannya. Karena apa? Banyak pemandangan yang aduhai, itu yang bahaya kan. Tapi kalau niatnya dengan jualan ya dapat pahala kan gitu. Karena itu sebagai penutup, bersihkan niatakum, halaman rumah kamu. Wa innal yahuda, sesungguhnya orang Yahudi, la tutahhiru afniyataha, itu tidak pernah bersih halaman. Jadi kita ingin nyelisihi, dan sampai kita sama dengan orang kafir yang tidak pernah membersihkan dirinya. Bapak Ibu, nonis itu? Non-Islam itu kan tubuhnya kotor, lahir batin kotor. Cara istinjanya kan tidak benar, dia kemana-mana bawa najis. Dia tidak pernah mandi junub. Itu kok dengan percaya itu. Mohon maaf, kalau di Lamongan itu, mohon maaf, suku tertentu itu tidak bisa hidup. Kenapa? Karena kiainya kuat. Kamu kalau belanja ke tokonya itu, orangnya najis. Nanti kalau dia pegang beras, najis. Kamu makan apa itu? Tidak barokah hidup kamu. Kiainya gitu, diikuti sama masyarakatnya. Tidak bertahan. Non-pribumi itu di Lamongan itu tidak ada. Saya masuk Bondowoso, waduh, sampai desa itu ada. Kenapa? Karena kiainya, ya saya tidak ngomong berdaya, malah kiainya kerjasama sama non-pribumi. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yaitu membersihkan tubuh, pakaian, dan tempat, itu adalah haknya yang harus kita penuhi, maka dengan harapan akan mendapat pahala. Wa akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.